Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat. Jangan lupa ya, video pembelajaran itu harus selalu kalian tonton untuk dipahami. Jika tidak paham, kalian boleh bertanya ya. Karena sudah ibu buatkan juga grupnya, maka silahkan bertanya. Boleh di Japri ibu, boleh langsung bertanya di grup atau boleh juga di classroom langsung ya. Lanjut kita materi hari ini masih tentang matrik. Ibu lanjutkan materi matrik kita ya, yaitu tentang aplikasi matrik. Nah, kita lihat di sini untuk aplikasi matrik ini, biasanya aplikasi matrik ini selain soal cerita, biasanya ada hubungannya dengan soal cerita, juga bisa langsung pada soal-soal matrik ya. Nah, ini contoh yang pertama. Di sini ada contoh soal cerita. Ibu Eti, seorang pengusaha makanan kecil yang menyetorkan dagangannya ke 3 pasar. Tabel banyaknya makanan dalam satuan bungkus ini yang disetorkan setiap harinya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 3 pasar ya, pasar A, pasar B, serta pasar C. Kemudian kue yang didagangkan itu adalah kacang, keripik, dan roti. Nah, nanti di sini ada harga sebungkus kacang, sebungkus keripik, dan roti berturut-turut masing-masing adalah 2.000, 3.000, dan 1.000. Ya, yang ditanyakan adalah hitunglah total pemasukan yang diterima Ibu Eti. Nah, kalau sudah kita langsung pada penyelesaian. Di sini pembahasannya ya. Jadi dari soal tadi yang berbentuk tabel, maka kita buat dianya kita ganti menjadi bentuk tabel itu, kita ambil kemudian kita rubah menjadi bentuk matrik ya. Nah, di sini kita lihat di sini adalah jumlah dagangannya. Jadi tadi ada pasar A, pasar B, pasar C. Ini sebagai kolom ya. Kemudian barisnya itu ada kalau nggak salah roti, kemudian kacang dengan apa gitu. Ini jenis dagangannya. Kemudian untuk harga matrik kita buat dia bentuk matrik. Untuk harganya ada 2.000, 3.000, dan 1.000. Nah, untuk kita mengetahui pemasukan harian Ibu Eti, maka kita ambil itu adalah banyaknya makanan yang disetorkan dikali dengan harga makanan, atau A dikali dengan B. Nah, di sini kita sudah buat matriknya. Kita lihat matrik A di sini, kemudian ini matrik B-nya. Matrik A itu dari banyaknya makanan, kemudian matrik B itu adalah harga makanannya. Nah, kalian harus ingat bahwasanya pada saat kita mengerjakan perkalian matrik, yang harus kita lihat adalah ordonya. Di sini ordonya untuk matrik A itu adalah 3 dikali 3. Kemudian untuk matrik B, ordonya adalah 3 baris, kemudian hanya ada satu kolom, berarti 3 dikali 1. Nah, harus sama. Di sini 3 dikali 3, di sini 3 kali 1. Maka 3 matrik A-nya itu pada kolomnya 3. Kemudian dia harus sama dengan pada matrik B, yaitu barisnya 3. Jadi 3 dengan 3 angkanya sama, sehingga ini bisa dioperasionalkan untuk perkalian ya. Nah, cara mengalikannya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Dari sini ya, 10 dikali 2.000 ya. Kemudian ditambah, jadi maaf ini 10-nya di sini saja ya. Nanti ditambah ini 10 dikali 2.000 ditambah 10 yang ini lagi dikali 3.000 yang ini ya, ini lagi 10. Kemudian dikali dengan yang ini ya. Kemudian 5 ditambah 5 dikali 1.000. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu-satu, karena kan perkalian baris dikali kolom ya. Jadi baris ini kita kalikan dengan kolom yang ada di sini. Jadi 10 pasangannya 2.000, kemudian 10 yang ini kita pasangkan dengan 3.000, kemudian 5 kita pasangkan dengan 1.000. Nih ya. Kalau sudah selesai baris yang pertama, kita masuk ke baris yang kedua. 20 dikali dengan 2.000, ini pasangannya. Kemudian 15 dikali dengan 3.000 pasangannya. Kemudian 8 itu dikali dengan 1.000 pasangannya. Nah, setiap pasangan ini operasionalnya adalah penjumlahan, ditambah. Jadi 20 dikali 2.000 ditambah, 15 dikali 3.000 ditambah,
8 dikali 1000 ditambah, ya kan? Selesai. Kalau sudah selesai baris pertama, baris kedua kita sudah kalikan dengan kolomnya. Sekarang yang baris ketiga dikalikan dengan kolomnya lagi. Jadi 15 lagi kita kalikan dengan 2000 ditambah 20 dikali dengan 3000 ditambah 10 dikali dengan 1000. Nah, kalau sudah kita jumlahkan 10 dikali 2000 20.000, kemudian 10 dikali 30 30.000, 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Kemudian terus kalikan sama juga dengan yang di bawahnya sehingga hasilnya menjadi 20.000 ditambah 30.000 ditambah 5.000 adalah 55.000, kemudian 40 ditambah 45.000 tambah 8.000 sama dengan 93.000, kemudian 30.000 ditambah 60.000 ditambah 10.000 sama dengan 100.000. Maka total pemasukan Ibu Eti adalah 248.000. Jadi kalian harus paham nih perkalian matrik ya. Perkalian matrik itu adalah baris dikali kolom, B dikali K. Ordo kan juga seperti itu ya. Ordo itu kan baris dikali K, maka pada saat kalian mengalikan juga harus baris dikali K ya. Nah, lanjut kita soal yang berikutnya. Soal yang nomor 2 ya. Soal yang nomor 2 di sini penggunaan inverse matrik. Penggunaan inverse matrik pada persamaan A X sama dengan B. Nah, ini kemarin kita sudah baca tentang inverse. Nah, ini jika ada 3 buah matrik. Jadi di sini ada 3 buah matrik. Matrik A, matrik X, dan matrik B. Ya, 3 buah matrik. Ini yang diketahui matrik A-nya. Matrik X-nya belum diketahui, kemudian matrik B-nya sudah diketahui. Ada juga ini matrik X, kemudian matrik A sama dengan matrik B. Ini maka disebut dengan persamaan karena dia sama dengannya di sini ya. Nah, yang X ini adalah menunjukkan bahwa matrik inilah yang belum diketahui. Kalau yang di sini AX sama dengan B, nah jika AX sama dengan B, maka untuk menemukan nilai X-nya sama dengan A inverse dikali B. Maka disebut dengan inverse matrik. Kita menggunakan inverse matrik untuk mengetahui X yang belum diketahui. Nah, ingat posisinya. Posisi X di sini berada di tengah. Anggap kita sejajarkan. Kita buat dia deret A, X, dan B. X berada di tengah, atau matrik ini berada di tengah karena ada 3 di sini ya. Ada 3 buah matrik, X berada di tengah. Ini kalau dia berada di tengah X ya, maka kita harus menggunakan rumus X sama dengan A inverse dikali B. Nah, kita lihat di sini ada yang kedua. Di yang kedua ini jika XA sama dengan B, ini juga ada 3 buah matrik, matrik X, matrik A, dan matrik B. Nah, posisi matrik X ini tidak berada di tengah tapi di depan. Beda dengan yang ini. Ini di sini matrik X ini posisinya ada di tengah. Kalau ini posisinya ada di depan. Nah, jika matrik X atau matrik yang belum diketahui ini berada di depan, maka untuk menemukan matrik X ini kita menggunakan rumus B dikali A inverse. Jadi bedanya di sini ya. Kalau di sini X-nya berada di tengah, rumusnya menjadi A inverse dikali B. Kalau jika matrik X-nya itu berada di depan, maka rumusnya menjadi B dikali A inverse. Jadi kalau Ibu tidak menulis di sini, ya berarti dia artinya perkaliannya A inverse dikali B, di sini B dikali A inverse ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat soalnya di sini. Soal yang pertama dulu. Soal yang pertama itu jika ada matrik di sini ya, matriknya 2 3, kemudian 1 2, kemudian di sini ada X sama dengan ada matrik lagi di sini 2 min 4, kemudian 0 min 6, maka tentukan matrik X-nya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kita umpamakan ini adalah matrik A, kemudian ini adalah matrik X, dan ini adalah matrik B. Nah, dari soal di atas, maka yang memenuhi persamaannya adalah, nah, ini matrik A, ini adalah matrik A, kita terus di sini ya, matrik A, kemudian ini X, berarti X ini belum diketahui, kemudian sama dengan matrik B. B-nya sudah ada, yang ini yang B-nya, ya. Ini B-nya dan ini A-nya. Nah, maka rumus yang kita gunakan untuk menemukan matrik X itu sama dengan A inverse dikali B. Ini rumusnya. Jadi kalau X-nya berada di tengah, rumus X-nya menjadi A inverse dikali B. Bagaimana cara mengerjakannya? Langkah-langkahnya yang pertama kita menentukan determinan. Kenapa kita menentukan determinan? Karena di sini kita membutuhkan A inverse, kita mencari A inverse ya. Kalau inverse ini berarti kita harus tahu determinannya. Nah, determinannya
sama dengan, kita ambil dulu matrik A-nya, jadi jangan pakai matrik B. Karena yang kita mau ambil adalah A-nya diinverskan, bukan B-nya. Ini kan A. Jadi kita ambil dulu matrik A-nya di sini, kemudian kita inverskan. Cara menginverskannya harus cari dulu nilai determinan. Determinan berarti 2 dikali 2, perkalian silang itu ya. Kemudian dikurang 3 dikali 1, hasilnya sama dengan 1. Langkah kedua, kita tentukan inversnya. Inverse dari A, karena dia minta A inverse. Maka kita ambil ini, A-nya adalah 23, 12. Masukkan rumus inverse menjadi 1 per determinan. Adjoin ya, berarti ambil diagonal yang di atas ini kita tukar tempatnya, tapi kebetulan di sini angkanya sama 2, angkanya ini sama-sama 2, jadi kita kalau ditukar tempat tetap aja 2 nya di sini tetap di sini. Kemudian join itu ya, maka di sini 3 dengan 1, diagonalnya 3 dengan 1. Kalau 3 dengan 1 ini tetap, hanya kita tambahkan dia dengan negatif, karena di sini 3 ini adalah, dan 1 ini adalah bilangan positif, maka kita hanya menambahkan lawan dari bilangan tersebut. Jadi min 3, min 1. Nah, sama dengan 1 per 1, determinan A tadi sudah kita temukan di sini. Betul ya, kita masukkan di sini. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, karena dia 1, maka semua kita kalikan 1. Perkalian skalar, 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 dikali min 3 sama dengan min 3, kemudian 1 dikali min 1 sama dengan min 1, kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka kita menemukan A inversnya. A inversnya yang ini. Kalau sudah yang terakhir, kita tentukan nilai X-nya. Nilai X-nya dengan rumus A inverse dikali B. A inverse dikali B. A inverse-nya ini kita sudah dapat tadi. Yang ini A inverse ya. Ini atau inverse matrik A-nya yang ini. Kemudian kita kalikan dengan B-nya. B-nya yang ini. B-nya dari mana? Dari soal tadi. Ini kita sebut dengan matrik B. Kita misalkan, tadi kan ini matrik A. Nah, kemudian ini X-nya, matrik X-nya, kemudian ini matrik B-nya. Kita kalikan. Seperti tadi Ibu menjelaskan tentang perkalian, baris dikali kolom. Berarti 2 dikali dengan 2 pasangannya ya. Kemudian ditambah min 3 dikali dengan 0. Nah, jadi baris dikali kolom sudah selesai. Jadi untuk baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama. Sekarang masih ada di sini kolom yang kedua. Berarti tetap menggunakan baris yang pertama dulu. Jadi setiap baris ini harus dikalikan dengan kolomnya. Ya. Nah, kita kali itu sini 2, kemudian dikali min 4, pasangannya ya, ditambah min 3, dan ini dikali dengan min 6, pasangannya ini. Oke, karena sudah kita selesaikan di sini ya, ini penjabarannya tadi ini, penjabarannya yang ini sama yang ini. Jadi ini adalah baris dikali kolom baris pertama dikali kolom pertama, yang ini baris pertama dikali kolom kedua. Nah, sekarang karena sudah selesai tidak ada lagi kolom di belakang sini, maka kita lanjut pada baris yang kedua. Baris yang kedua itu jadi min 1 pasangannya adalah 2, min 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 0 pasangannya ini. Ya, karena baris dikali kolomnya. Ini hasilnya. Kemudian kalau sudah lanjut lagi, tadi sudah baris dikali kolom, baris kedua dikali kolom pertama, sekarang baris kedua dikali kolom kedua. Berarti kita pakai lagi min 1 dikali min 4, kemudian ditambah 2 dikali min 6. Ya, nah ini hasilnya. 1 dikali min 4 ditambah 2 dikali min 6. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah min 3 dikali 0 adalah 0. Ya. Nih, kemudian 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Kemudian min 3 dikali min 6 sama dengan 18. Min dikali min sama dengan positif. Min 18 yang positif. Ya. Kemudian yang di bawah min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Ditambah 2 dikali 0 adalah 0. Kemudian yang ini min 1 dikali min 4 sama dengan 4. Min kali min sama dengan positif. Ditambah 2 dikali min 6 adalah min 12. Ya, hasilnya. Ya, ini. Kalau sudah jumlahkan 4 tambah 0 sama dengan 4, min 8 tambah 18 sama dengan 10, kemudian min 2 ditambah 0 sama dengan min 2, kemudian 4 ditambah min 12 sama dengan min 18. Nah ini, maka matrik X kita adalah pada baris pertama 4, 10, pada baris kedua min 2 dan min 8 elemen-elemennya. Nah jadi kalian harus lihat, ini jika posisi nilai X-nya berada di tengah. Jadi ini matrik A, ini matrik X, ini matrik B, kita misalkan. Ya. Nah lanjut, yang soal yang kedua, untuk persamaan matrik ya. Nah, yang ini, nah kita lihat posisinya. Posisinya yang ini, soal nomor 2. Ini jika X, kemudian di sini ada matrik ya. Matriknya 8, 3, 5, 2 sama dengan 2.
min 1, 0, 1. Tentukan matriks X dari persamaan tersebut. Nah, kalian bisa lihat lagi posisinya di sini adalah matriks X berada di depan. Nah, jika matriks X berada di depan, maka rumus persamaannya untuk mendapatkan matriks X sama dengan B dikali A inverse. Jadi kita misalkan ini adalah matriks X, ini matriks A, ini matriks B. Nah, berarti kita harus mencari A inverse-nya atau inverse matriks dari matriks A. Kalau B kan sudah ada, B-nya tidak usah mencari inverse-nya karena yang dibutuhkan hanya inverse matriks A saja. Maka kita hanya mencari inverse dari matriks A. Seperti tadi kita mengerjakannya, tentukan dulu determinan dari matriks A-nya, ini kita sebut dengan matriks A, 8 dikali 2 untuk determinan dikurang 3 dikali 5 hasilnya juga 1. Jadi alhamdulillah determinannya 1, jadi tidak sulit ya. Kemudian setelah kita menemukan determinan, kita lanjut ke inverse-nya. Inverse dari matriks A yang ini. Tadi kita misalkan ini ada matriks A. Nah, dari sini kita buat satu per determinan. Determinan kita adalah 1 ya, yang ini ya. 1 kita ambil dari sini. Kemudian adjoin. Adjoin ini berarti ini juga maaf, di sini ada kesalahan, harusnya di sini 8, di sini 2 ya. Jadi ini nanti di sini kalian lihat karena ini kan pindah ya. Ini pindah diagonalnya 82 ini kita pindahkan. Jadi 2 naik ke atas, di sini berarti 8. Ini 8 yang salah, di sini salah tulis ini. Ini 8 harusnya, ini angkanya 8 ya. Ini 8. Nah, jadi kemudian di sini diagonal min 3 min 1, min 3 min 1 ini dapat dari diagonal yang ini. Kan adjoin ya, adjoin 35. Ini tetap angkanya. Kemudian kita ganti. Nah, di sini juga ada kesalahan, bukan min 1 tapi min 5. Ini adalah min 5 ya. Nah, ini yang benar, min 5. Jadi, di sini sama dengan 1 per 1. Kemudian, inverse matriks A itu adjoinnya adalah 2 min 3. Kemudian min 5, 8. Dari mana? Dari sini, matriks A-nya ini tadi. Matriks A ini, kita pindahkan tempat, 82 pindah ke atas. Diagonalnya 2-nya yang di bawah ini kita pindahkan ke atas. Kemudian yang di atas pindahkan ke bawah. Jadi ini 8. Ya kan? Nah, kalau sudah 35 yang diagonal yang sebelah sini lagi, 35 tetap angkanya, kita tulis dia dengan kita beri dia negatif saja karena di sini kedua-duanya adalah bernilai positif. Jadi kita buat min 3 min 5 ya. Nah, kalau sudah kita kalikan dengan 1, berarti 1 karena 1 itu dari mana? Dari 1 per determinan. Determinan kita tadi 1 per 1 sama dengan 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1, kemudian dikali 2, dikali min 3 sama dengan hasilnya adalah 2. Maaf, ini ya 2 ya, 2 dikali min 3, kemudian min 5 dikali 8. Ini adalah inverse matriksnya. Jadi hasil yang ini itu yang ini ya, bisa lihat 2 min 3, kemudian min 5 8. Ini di sini. Nah, hasil dari inverse-nya ini kita masukkan untuk menentukan nilai X. Nilai X sama dengan B dikali A inverse. Nah, kalau sudah B-nya ditaruh di depan. Kalau tadi soal yang pertama itu A-nya yang berada di depan, A inverse yang berada di depan. Sekarang B-nya yang berada di depan. B-nya kita di sini adalah 2 min 1, kemudian 0, 1 itu adalah B. Kemudian yang ini adalah A inverse-nya. Nah, kalau sudah seperti tadi ditulis, cara mengerjakannya baris dikali kolom. Hasilnya ini ya. Kemudian baris lagi dikali kolom. Hasilnya ini. Ya. Jadi kemudian kalau sudah kita kali baris lagi yang kedua, baris kedua dikali kolom lagi yang ini lagi. Ada lagi yang ini. Hasilnya ini ya, 0 dikali 2. Kemudian yang ini lagi 0 dikali min 3 yang ini. Pasangannya kemudian yang ini 1 dikali 8 yang ini. Nah, kalau sudah kita jumlahkan 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah hasilnya di sini 5, kemudian ini juga 6 ditambah min 8, 0 ditambah min 5 dari hasil yang ini, kemudian ini 0 ditambah dengan 8. Kalau sudah dijumlahkan pertama 5 adalah 9, kemudian min 6 ditambah min 8 adalah min 14, kemudian 0 ditambah min 5 adalah min 5, 0 ditambah 8 adalah 8. Oke. Ibu cukupkan hari ini, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Tetap semangatnya, sampai jumpa minggu depan. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.